Oke Bu. Tapi kami rumuskan lagi Bu soal single septic. Ya mungkin apa Pak? Itu solusi untuk daerah yang memang seperti yang ada saat ini gitu loh Pak. Memang berat air jauh seperti itu. Jadi di SN itu lengkap ini gitu Pak. Aturan-aturan untuk opsionalnya gitu, pilihan-pilihan untuk pengembangan instalasi septic untuk daerah yang memang tidak ada misalnya untuk festivalnya, kendala kehidupan, kelembagaan airnya. Nah kemudian ini Pak, untuk air hujannya. Ya Bu. Bab 2 Bu ya dia masih ya. Ya Pak? Di bab 2 berapa Bu? Bab 2 kah atau? Iya, air hujan, air hujan. Itu kecenderungannya memang 75 derajat ya Mas? Ya nanti lerengnya dirancang seperti itu Bu. Lereng bekas lereng penggaliannya. Iya, karena memang cukup kurang juga 10 Iya. derajat ya Pak ya. Kemudian di tabel 2012 Pak, curah hujan yang disampaikan di sini kan dari stasiun curah hujan Semani. Dari website SDABK ya. Iya. Nah itu saya tadi coba lihat di lampiran 2 ada data curah hujan yang kosong gitu. Nah tapi tiba-tiba di tabel 12 yang ada di halaman itu terus kosong semua gitu Pak. Jadi gimana tuh Pak? Di lampiran Bu. Iya di lampiran 2. Lampiran 2. Nah ya, tahun 2016 bulan Januari, Februari, Maret, nah itu kan curah hujan kayak kosong gitu Pak. Nah juga di tanggal 12 itu ada datanya gitu. Yang benar yang mana Pak? Oke Bu, nanti kami kembalikan lagi ke orangnya nih, kita nggak bisa hadir. Bisa diisi Bu ya. Ya, saya nggak tahu itu apa ingin konfirmasi juga dari Bapak. Apakah data curah hujan yang di tanggal 2012 itu diisi ada? Biasa kan kalau kita mengisi data curah hujan nasional itu kan ada stasiun pembandingnya gitu. Jadi yang stasiun ini menjadi stasiun utama, kemudian kita akan mencari stasiun pembanding lainnya untuk mengisi data curah hujan yang kosong. Nah itu yang saya ingin konfirmasi ke Bapak, apakah data yang tahun 2016 ini itu ya nggak tahu gitu, karena juga ada angkanya gitu di tanggal 12. Kalau misalnya dihitung juga, tentu ada stasiun curah hujan pembanding supaya apa namanya data curah hujan dari Januari Februari Maret tahun 2016 itu terisi gitu. Ya mungkin ini Bu, yang sekarang kan diambil kan data harian maksimum Bu ya. Yang jadi ini yang dipakai memang 79 ini Bu. Iya, yang jadi ya. Ya betul. Itu di 12 gitu. Ya oke. Baik Bu sih, nanti kita lengkapi lah. Iya, konfirmasi itu aja sih Pak, apakah ya nggak tahu gitu ya, karena di lampirannya kosong katanya gitu. Iya. Nah kemudian terkait perhitungan di tanggal 216 Pak, kompilasi atau perhitungan debit air limpasan. 216 Bu ya. Iya, tanggal 2/16. Ya. Nah, ini mungkin tadi sudah diulas juga sama Pak Bro. Berarti kan di sini kan Bapak mau membagi dua catchment area-nya barat dan timur begitu. Nah, kemudian di sini daerahnya kan sama gitu Pak. Berarti intensitas curah hujannya kenapa bisa beda gitu. Sementara kalau kita lihat I-nya di daerah Tambang Barat sama Tambang Timur itu sama-sama 0,12 gitu. Ya. Panjang salurannya beda Bu. Apa? Panjang saluran. Panjang saluran. Ya. Jadi yang barat 444 ini 40. Kayaknya beda sedikit. Iya. Itu satu lagi Pak, karena di sini kan ini
tahu juga panjang salurannya memang beda karena ada perhitungan bawahnya, cuman di gambar nggak terlihat saluran yang mana gitu Pak, yang bagian barat timur ya? Iya, yang 440 sama 44 sama 40 itu Pak. Ya. Ya, karena di sini saya juga jadi pikir gitu Pak, karena di sini itu kan kalau di pembagiannya sama besar di sini Pak, cuman beda-beda gitu, ada yang 0,1 hektar, 0,9, 0,8, 0,5. Akan tetapi kalau dilihat nggak berbeda gitu ya bagiannya gitu. Tapi ini udah sesuai berarti ya Pak, yang ini pembagian daerahnya ini, pembagian catchment area yang ini Pak. Kan Ya. itu ada tahun 1, tahun 2 sampai tahun 6. Ya ini kan tuh ada tambahannya Bu. Kalau sebenarnya kita bagi lurus dari begini Bu. Karena kan saluran barat kan ini Bu maksudnya. Ya, Barat, jadi kita bagi dua aja gitu. Ya. Ya ini tahu aja Pak, seharusnya kan di dalam gambar itu juga tergambar ya Pak, Ya, panjangnya 44 sama 440, berarti kan sebenarnya ini beda 4 meter gitu Pak. Ada kan itu Bapak langsung lagi juga gitu kan. Nah ingin tahu aja gitu Pak, karena di sini saya ingin tahu aja yang 44 sama 440 itu yang mana salurannya gitu. Nanti Pak Tis. Oke. Kira bisa. Oke Bu, dah langsung didengar Pak Tisno Bu. Beliau yang gambar nih Bu. Nah kemudian di halaman 221 akan di situ dijelaskan nanti air limpasan itu akan dialirkan ke parit alami ya Pak ya. Panjangnya berapa Pak? 70 meter. Iya betul Bu. Panjang salurannya nanti Bu. Nah ya. Itu bisa menyangkau. Gambarnya Pak 70 meter itu ada nggak Pak gambar 70 meter dari Ini Bu. outlet? Ya. Ini Bu. Nah, seharusnya Bapak tambahkan di 70 meter. Panjangnya ya? Iya, jadi kelihatan gitu. Jadi pada saat kita melihat gambar langsung terbaca jaraknya itu memang 70 meter gitu. Baik. Berarti sebenarnya batang waropinya itu pastinya di 320 ya Pak ya? Ya, jauh Bu. Jauh ya Pak? Jauh. Dari peta terbuka sebentar Bu. Kita lihat dulu peta kontur peta. Iya, saya Google. lihat di sini di 320. Nah, jauh Bu. Ini UP. Kira-kira gimana Pak? Ini Bu sungainya nih. Di situ ya Pak? Iya Bu, ini sungainya. Itu berarti elevasinya 320 ya Pak? Iya, paling bawah. Kita elevasinya di 540. Nah ini yang jurusan lingkungan tadi itu Pak yang saya ingin tahu, karena kan di sini kita menghitung slop ya Pak, kemungkinan dari saluran saluran itu adalah panjang apa namanya elevasi tertinggi juga lebih rendah ini dengan panjang saluran gitu. Nah ini kan ada 144, kemudian 100. Nah di sini kalau saya lihat sama Pak, sama 44 Pak yang di halaman 45 Pak. Nah untuk yang bagian baratnya Pak, barat sama timur, nah itu kan untuk menghitung kemiringan dasar saluran, berarti kan elevasi beda elevasi dibagi dengan panjang saluran. Di baratnya 444, kemudian di timurnya 444 juga Pak.
Nah itu tadi saya menimbulkan persepsi Bapak tuh saya itu yang sebenarnya yang 40 sama 44 ya di atas gitu. Yang benar itu adalah yang di halaman ini. Betul. Empat puluh Bu, ini yang belum kita pindahkan. Jadi yang salah yang di halaman 4, yang 44 ini ya Pak ya? Iya, yang di timur itu 440 Bu. Berarti yang di kuning sini berarti salah ya Pak ya? Iya. Berarti 440, ya betul. Bukan 40. Kemudian ini untuk halaman 40 Pak. 410 Bu. Ya Pak, perhitungan rencana kolam pengendap. Ya Bu. 410 ya, oke Bu. 40 Ya. 40 ya Pak ya. Di atasnya Pak. Nah itu kan ada ukuran partikel debu halus, sangat halus, kemudian partikel dia halus gitu Pak. Itu sumbernya dari mana Pak? Majid berhembusnya ini tuh Pak? Majid ini berat partikel Bu. Kalau yang ini dari sini Bu. Dari sini. Dari Rahmat. Ya, 43 Bu. Ya. Oke. Ya. Nah kemudian di situ dalam perhitungan kita dalam kecepatan pengendapan itu kan Pak, kita menggunakan adanya visibositas dinamis air, kekebalan minyak air itu Pak. Nah kekebalan dinamis air itu kan sebenarnya dipengaruhi oleh suhu air Pak. Cuman di sini dari sisi apa namanya itu dari sisi satuan Pak, kayaknya nggak cocok gitu Pak. Nggak Nah, cocok Bu. harusnya dibuatkan apanya Pak, stasiunnya dari mana diambil gitu. Karena yang namanya kekebalan dinamis itu kalau kita menggunakan satuan SI Zemansky Bu. gitu kan Pak. Jadi biasanya satuannya Newton detik per meter persegi gitu Pak. Ya, ini kita ambil dari sini Bu, dari sesaran Zemansky 2 Bu. Itu. Jadi berapa juga? Di bawah 3 ya. Sorry. Dari ses Zemansky Pak. Itu memang dilihat langsung di ses Zemansky. Suhu 27 nggak salah tuh. Ya, satu pakar Pak ada juga Pak, saya ini juga ses Zemansky itu tentang apa bukunya. Jadi ada juga di daftar pusat aja ses Zemansky itu. Coba di meja kita dicek ulang kembali gitu. Karena itu sangat mempengaruhi perhitungan terakhir. Ya. Karena dimensi apa namanya satuannya beda, otomatis hitungan di bawah juga beda. Jadi untuk kolam ininya pemerasannya berapa periode Pak? 90 hari Bu. 2 hari ya. Ya. Ya mudah-mudahan dengan melihat apa tadi itu ya visibositas dinamis yang tadi itu tadi cek kembali gitu Nah mudah-mudahan benar begitu setahu saya yang visibositas dinamis itu satuannya begitu.
saya. Kalau bisa nanti karena Bapak masih kasih dari buku Semanggi tadi, masukkan juga di daftar tersangka. Jadi kan kita sebagai pembaca juga yang mereview dari laporan Bapak, begitu kan Mbak Brunanya itu Bapak misalnya kayak Semanggi tadi itu buku apakah artikel gitu kan ya, itu juga dilihat dari daftar tersangka. Baik Bu. Nah, mungkin untuk saja Pak dari saya dikembalikan ke pimpinan sidang. Sekarang tadi kan dikembalikan. Take over. Terima kasih. Yang sudah memberikan arahan. Pertama mohon maaf saya kelewatan ada kegiatan lagi di luar dan dari hasil diskusi Pak Dika ada beberapa hal yang perlu nanti kita sepakati bersama. Yang pertama terkait dengan saluran alami yang akan menjadi penerima dari baik itu air rampok maupun dari limbah domestik yang berwater. Dan yang kedua tadi terkait dengan bahwasanya antara blackwater dan greywater itu dijadikan satu ya, dan akan diangkut ke pihak ketiga, dalam hal ini IPRT di kota Solo. Tapi di dalam SNI seharusnya yang antara blackwater dan greywater itu kan terpisah dan butuh waktu juga untuk lumpur tinja itu disedotkan gitu. Kami tidak tahu Pak Jaldi apakah dalam kondisi seperti yang direncanakan oleh pelaku usaha kegiatan, apakah PT Kota Solo mau menerima kondisi seperti itu? Ya. Itu yang berkembang daripada Ibu. Nanti kita coba kondisikan lagi dengan pihak PT Kota Solo. Kalau tidak bisa, berarti mau tak mau ini kita lanjutkan pengelolaan, tapi kami masih tidak tahu bagaimana pengelolaan lanjutan, atau kita kembalikan pemeriksa untuk bisa melakukan kegiatan transformasi di luar UP Pak, di lokasi istirahat. Di luar. Iya. Itu konsekuensinya Pak. Ya. Kalau seandainya air limbah dari proses limbah domestiknya itu akan dibuang, ya kan? Dibuang itu kan ke badan air. Ya, ke media lingkungan lah kan, tanah. Ya. Atau diresapkan ke posisi tertentu. Nah sekarang kondisinya kan, apakah ada mungkin foto atau video Pak Jaldi? Foto video, kalau video mungkin tidak terkait dengan apa namanya? Tidak terbawa Pak, tapi kalau untuk apa mungkin sebentar saya coba dulu ya. Waktu kita kelulusan itu masih dapat tes ya? Enggak dibawa. Enggak dibawa Pak? Enggak dibawa. Bentar Pak. Kepanikannya itu nanti pada saat jatuh langsung hilang, meresap. Fotonya ini kebetulan yang terkait dengan limpasan nih Pak. Ini mungkin bisa membantu Pak Ibu.
Ini apa namanya? Apa nih Pak Tis? Litologi ya? Litologi tempat lokal. Nah. Iya Pak. Yang paritan alamnya kayak apa? Ya, di Lembah. ada rekomendasinya Pak? Paritan alamnya kita tidak bisa waktu itu kita tidak foto Pak, tapi Bentuk lembah biasa. dia lembah ini aja Pak Teguh, sebentar. Mungkin kita bisa lihat di sini. Di mana? Nah ini Pak. Ini pada sini Pak. Nah ini. Nah itu. Atau yang ini kita pakai ini Pak. Sorry. Ini pakai kita pakai. Jadi ini yang kita pakai yang nanti terjun ke batang Merbingai. Iya. Tapi itu tinggi Pak. Jadi mungkin tidak akan sampai ke sana. Mungkin airnya kalau tidak hujan. Nggak akan sampai. Tidak akan sampai kan? Kurang 1 kilo ada ya lebih? Hah? 1 kilo lebih kan? Ya, Tingginya? Enggak dari batas yang terakhir. Ada lah. Dan nggak akan sampai. Hah? Nggak akan sampai. Nggak sampai airnya tuh. Karena langsung meresap. Langsung meresap kan? Nomor siapa ya? Jadi itu yang apa Pak Ibu, itu yang bikin kita agak kesulitan untuk melanjutkan ya proses pengolahan air limbah domestik. Recording stopped. Media apapun kita gunakan tidak bisa di sumber resapan. Sumur mungkin nggak akan ada air sumur di situ. Ya kalau diresapkan gimana Pak? Hah? Diresapkan ke kondisi tertentu. Ya kan harus pakai sumur pantau kan. Ya. Nah, sumur pantau itu nggak akan ada air Pak. Ya, kalau kondisi di lapangan nggak memungkinkan sumber pantau, Nggak akan ada air itu adanya di sini di sawah ini Pak. Nah ini pun sawah ini untuk mengambil air dari sungai ini Pak Ibu. Jadi sampai kaki sungai itu nggak ada air. ya karena kondisi hidrologinya seperti itu ya. Iya, Itu langsung meresap. iya, langsung meresap Pak. Jadi kalau toh ini pun kita yakin ini kolamnya tidak akan terisi, nggak pernah terisi Pak. Karena langsung aja meresap di dalam di pitnya itu. Bentar, mana foto dari Pak Desi? Nah ini kan? Iya betul. Itu lebih lokalnya. Iya yang lokal ini kan sudah detail Pak Ibu. Nah ini. Harus meresap air. Nah Pak, pecah kan? Nah, hancur kan? Ini posisi di bawah ini soilnya Pak. Nah soil hanya segini, 10 cm. Nah ini yang semen ya, yang nantinya kalau dia menggantung itu masih aman Pak. Petik gue bingung tuh Pak Bibi. Itulah akan di Recording in progress. silakan masih monitor daerah Kabupaten Solo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tidak dapat hadir ke kami via Zoom, sebelumnya kami mohon maaf. Juga tadi kami juga telah mengikuti dari diskusi, cuman karena ada sebagian yang terdengar via Zoom dan sebagian tidak, mungkin ada beberapa yang mungkin yang akan kami sampaikan sudah tersampaikan oleh baik itu dari tenaga ahli tadi, dari Pak Ul, dan juga dari tim teknis yang lain. Mungkin hanya beberapa saja nanti yang
lebih lengkapnya kita tulis saja Mas Ibu menyampaikan. Mana yang ingin kami sampaikan terkait dengan rencana peta pengolahan air limpasan itu gambar 11. Di situ kan terlihat titik-titik atau lokasi-lokasi rencana untuk penambangan dari sampai tahun ke-6. Kami lihat itu kan sampai dengan tahun ke-6 itu lokasinya terdekat tinggi, tapi mungkin kenyataannya mungkin hanya beberapa yang tertinggal karena juga sebahagian lokasi yang direncanakan itu sudah ada ditambang, jadi sudah malah mungkin tidak tinggi lagi, malah sudah menjadi berlubang-lubang itu. Terkait hal itu nanti apakah yang saluran rencana ini sudah dilihat sudah detail ini perencanaannya, apakah bisa diterapkan seperti ini salurannya, apakah nanti tidak mengikuti untuk di lapangan. Nanti kalau untuk lokasi kolam pengendap, kalau kami rasa itu memang kalau dilihat dari ketinggian atau konturnya itu memang di sana yang agak rendah. Cuman seperti yang kami dengar juga dalam rapat tadi juga kami dengar memang karena lokasinya itu seperti kas itu, jadi kayak itu mungkin tidak akan bertahan lama di dalam itu, mungkin juga sudah kosong istilahnya kalau untuk air limpasan, karena akan hilang. Jadi kami untuk lebih istilahnya lebih memastikan terkait dengan saluran air hujan yang direncanakan ini. Nggak akan sampai. Itu dibuat saluran, apakah memang saluran itu mengikuti kontur atau bagaimana, itu yang mungkin kami lihat di dalam narasi itu kurang belum terbaca oleh kami. Kemudian rencana titik pembuangannya ini, kalau di sini kita lihat kan ke parit alam, mungkin itu paritnya itu mungkin juga kadang-kadang ada air juga, kadang-kadang ya mungkin bisa dibilang tidak ada lah kalau di dalam musim kemarau, apalagi walaupun musim hujan itu juga tidak terdapat. Cuma terkait titik penahankan tadi yang seperti juga agak sama-sama kami mendengar tadi diskusi juga ada mengenai hal itu. Ini itu juga yang ingin kami pertanyakan nanti terkait dengan pengujian sampelnya. Mungkin itu aja Mas Ibu yang ingin kami saran masukkan lah, yang kesalahan mungkin ada tambahan atau apa. Silahkan tulis, kami sampaikan nanti Mas Ibu. Ini saja, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Alkan. Silakan yang sudah tadi ekspektasi. Baik, terima kasih Pak Alvan. Halo Pak Alvan. Tidak. Kayaknya di yang tidak nyala. Terima kasih Pak Alvan. Ya, Mas Aldi.
Oke, gini Pak Pan, ini memang dari awal kita sudah sampaikan hal seperti itu. Kita sama-sama tahu kondisi gimana di Minyak Syria. Kemudian terkait dengan saluran Pak, itu memang tentu saja kalau dari kondisi sekarang tentu kurang pas dengan kontur ya. Tapi kan kita akan memulai saluran itu kan pada area bekas tambang Pak, artinya di tambang kemajuan tambang ya, artinya saluran dibikin pas di posisi elevasi paling bawah Pak. Jadi nantinya akan terbentuklah parit-parit yang sekeliling area itu sesuai dengan elevasi akhir dari tambang Pak. Kalau dari kondisi sekarang tentu saja kondisinya adalah kondisi original. Jadi begitu Pak Arfan, jadi dibikin saluran itu sesuai dengan saat kita menambang pada posisi elevasi akhir, disitulah dikali paritnya Pak, ataupun saluran hujannya. Nah kemudian samping Pak itu kita sengajakan waktu itu menunggu air hujan di lokasi itu pada musim hujan. Itu memang agak susah mengumpulkannya Pak, tapi tentu saja mau tak mau itu yang kita kumpulkan. Hasilnya memang kalau dari sisi ini Pak, dari sisi kualitas kan memang terlalu tinggi ya, 400-an gitu kan. Tapi ya karena memang itu sebagian kan sudah merasa ke tanah aja, makanya yang kita ambil itu mungkin kelihatannya adalah air yang mau campur, yang masih bersih dengan air limpasan ataupun air yang tadi penirisan dari permukaan batuannya. Nah kemudian outfall ya memang bicara di situ Pak, memang kondisi kalau sekarang tidak ada hujan 1 jam itu mungkin tidak cukup 1 jam lah, setengah jam itu kami di lapangan, setengah jam sudah hilang Pak airnya. Jadi mau tak mau tentu saja ini akan dialirkan pada saat hujan atau setelah hujan lah, kalau memang masih ada air yang ada di situ sesuai dengan hitungan yang kita coba sampaikan dalam laporan. Terima kasih Pak Arfan, nanti di dalam apanya kami lengkapi sesuai dengan masukan tertulis ya. Terima kasih Pak. Ya, selamat. Terima kasih Pak. Ya, saya agak paham juga nih Pak Fikri kalau melihat peta ini ya. Nah ini kan dari FS ya. Ya, dari foto udara SBB. Cuma dengan kondisi kayak gini, sebetulnya yang dipertanyakan Pak Alvan tadi kan sebetulnya secara perencanaan oke, ada palitan di sana. Cuma kira-kira dilaksanakan nggak? Walaupun itu soal kedua. Tapi kira-kira kebayang nggak bagi Bom Prakasa akan membuat palitan yang ada di tepi-tepi itu? Apalagi ini kan di lereng semua ya. Itu di lereng semua. Beda halnya dengan kalau seandainya ini ada jalan, itu kan ada jalan tambang existing, dia kan ke bawah ya, jalan ke bawah. Kemudian yang akan ditambang tuh yang mana? Kalau seandainya yang akan ditambang itu di bagian tengah antar jalan itu, kan bisa dibikin di situ, bikin jalan lagi ke atas, kemudian bikin palitan, nanti aliran lautnya menuju ke palitan ini, nanti muaranya ke Jatinegara. Kan gini mau ini Pak Jaldi, ini mau ditambah nggak Pak Jaldi? Mau ditambah Tahun satunya di depan Pak, di utara. di mana? Kita nampung dari mana ke mana? Sini Pak. Jadi Situ ke selatan. di sini. Ya. Berarti Ini level paling bawah di sini dulu. dari sini ke sini, dari sini ke sini. Ya. Dari sini ke sini. Betul Pak. Ini tahun 1. Tahun 1, tahun 2, tahun 3. Ah betul. Oke. Ini ke sini ya. Sampai sana dulu Pak, sampai tekan. Oke. Ya. Jadi tentu saja ini kalau sudah terbentuk elevasi 560 ya, ini langsung dibikin Pak. Oke. Nah, Ini
berarti ini di tahun pertama. Ya. Ini dulu. Betul. Paritan kita nambang dari sini kan? Iya betul Pak. Ini sampai ke sini berarti nambang Di ke atas. atas lagi. Iya betul. Dari bawah ke atas. Iya. Nah, dari bawah ke atas nanti sampai ke sini. Iya. Dan di kedua ini berarti jalan ini akan ditambang atau Ditambang. atau nanti bikin jalan lagi. Turun aja Pak. Turun. Jalan kan turun aja ya. Jalan nanti elevasinya diturunkan lagi. Iya, turun aja. Diturunkan lagi. Pada saat masuk Recording ke, stopped. masuk ke sini diturunkan juga Ya, jalannya. turunkan juga gitu. Nanti kan semuanya kan jadi sama levelnya Pak. Beda 1 meter dari ini ke ini 1 meter cuma. Level dari Ini 560, ini 561 nggak salah. ini kondisi berapa nih? Tahun 6, Berapa elevasi sekarang? tahun ke-6 Pak. Tahun ke-6. Tahun ke-6 itu berapa elevasinya saya lihat? Sebentar Pak Teguh. Tahun ke-6 itu dari 560 sampai 586 ya. Iya. Jadi 560 yang paling bawah, yang di posisi yang turun kelimanya. Ini 86 yang terakhir di puncak yang ini. Sini Pak, ini 86 paling tinggi ini. Mundur Pak, kita mundur dari depan ke belakang. Mundur. Ya, bukan dari atas ke bawah, enggak, mundur Pak. Oke, dari bawah ke atas kan. Betul, kalau dari atas ke bawah memang repot Pak Teguh, memang bingung nanti. Oke, dari bawah ke atas. Nah, kemudian nanti airnya itu kan berarti itu kanan kiri habis tuh. Iya, tapi kan nanti bentuk dinding. Dan maksudnya yang ini kan berarti mau kita habisi juga nih. Iya. Nih, maju lagi sini habis ya. Iya. Karena saya akan mau anikan terkait dengan air paritan yang dibikin, yang didesain sampai ke Latifon. Iya. Berarti kan di dalam perencanaannya itu kan akan habis kanan kiri ya. Terus maju lagi. Iya, betul lagi Pak. Habis. Nanti saluran itu akhir pas di dinding lereng terakhir ya. Jadi terakhir. Berarti pembuatan rencana salurannya gimana? Per tahun? Per tahun Pak. Makanya di tahun 1 dulu Nah, sampai sini, nanti maju ke belakang mundur, maju lagi, maju lagi. maju tambah lagi. Ya itu bagi TTT Pak. KTT ya. Ada di sini Pak Jali. Apanya, Pak? Dinarasikan. Apanya? Yang Pak Jali ceritakan tadi barusan. Sebentar saya cari dulu, rasanya sudah Pak. Kalau enggak ya tentu, kalau enggak tentu iya ini. Tapir aja. Hah? Itu tengok? Tentu tapir aja. Tapir penambangan. Ah iya, tapi kan sudah tadi ya. Tapi mungkin juga, ini sudah ada sana nih Pak. Tadi ini. Oke, itu kan area kerja Pak Jali. Iya. Kerja. Cuma yang menurut saya yang terkait dengan pembuatan. Proses pembuatannya ya. Iya. Di metode kerja ya. Iya. Oke, kalau ada kita tambahkan lah. Jadi itu yang penting bahwa saya pembuatan saluran terbuka itu yang ada di kanan kiri itu untuk bersamaan dengan tahapan kegiatan Iya, kewajiban tambang. penambangan, Iya, ya kan? betul Pak. Nanti kalau ini nggak dibunyikan Pak Jali, pada saat SRO kami nengok nggak ada ini paritan yang di sekeliling kan? Oh, iya iya iya. Kan ini yang mau kita cek kan? Jadi itu nanti tolong deklarasikan aja Pak Jali supaya pertama nanti yang akan melaksanakan KTT ya. Kalau di dalam deskripsinya itu nggak lengkap, itu KTT bingung juga. Tambang. Nah, itu Nanti ini kita tambahkan Pak. Di sini kita tambahkan. ya di tambahkan di narasi ya Pak Jali. Kalau elevasi kita sudah 560, terakhir 561 ya. Itu nanti kita tambahkan arahnya gimana. Oke Pak Teguh. Oke, mungkin yang perlu kita sepakati Pak Tul yang si Baby terkait dengan Limbah domestik. limbah domestik ini. Karena limbah domestik ini ada ini juga. Kalau rencana ini berapa? Rencana tenaga kerjanya berapa? Maksimal 12 orang lah Beki ya. 12 orang.
15 orang. 12 ya. Yang di lapangan ya? Dalam area tambang 12 orang. Paling banyak itu. Kalau jadi nanti akan jadi presiden ya tentu mau tak mau kita bawa keluar itu aja lagi Pak. Ya Pak Ul. Kita perpanjang waktu istirahatnya gitu aja lagi. Jadi kalau jadi judulnya kan pembuangan air limbah ke badan yang permukaan. Ini Pak Uluan sih kita sepakat nggak bahwasanya saluran terbuka itu sebagai penerima. Karena saluran terbuka ini kondisinya kan tidak berair ya. Ya, tidak selalu berair. Tidak selalu berair. Nah, ini kaitannya dengan lokasi pemantauan nanti ya. Dulu hilirnya kan. Enggak akan ada. Setiap 16 kali. Airnya jadi bawah dari bawah. Potong hujan. Oke, tadi saya minta yang Masa dimaksud titis dengan mengujar. saluran terbuka ini, apakah saluran terbukanya memang benar-benar kayak paritan alami, atau hanya krek saja? Krek di antara bukit. Krik-krik aja. Iya. Celah aja. Alami gitu. Iya, alam. Jadi ketika hujan turun Pak, itu kan akan bentuk anak-anak sungai Pak. Nah itu ya, tapi nggak banyak. Iya, makanya kita Dan airnya ke situ juga. kita tambahkan analisanya Pak Teguh. Sekarang bagaimana? Nanti untuk menampung ini kita lakukan perubahan dimensi gitu. Kalau itu kan kayak krek aja jadi ya. Iya, memang ya. Dan maksudnya bukan saluran alami yang kayak di apa namanya, yang kayak di daerah yang datar. Ini kan di lereng bukit kan. Artinya kan pada saat hujan pasti akan air mengalir ke situ kan. Bukan itu bukan saluran alami jadi ya. Saluran alami itu tuh kayak sungai atau anak sungai kecil yang berada di bawah kan. Ini kan di lereng kan. Tempat jalannya air Di celah-celah begini. di celah antara bukit. Ya kan Pak Ul, Bu Ansi, karena nanti kaitannya dengan skema yang akan dipilih ini sesuai atau enggak. Kalau seandainya kita enggak itu harus merubah skema, ada lagi permasalahan lagi yang satu, kalau seandainya diresapkan informasi tertentu, sumber pantaunya lagi enggak berair. Kan gitu Pak Jali ya. Ini ya dilemanya. Kalau seandainya diresapkan ke formasi tertentu itu kan salah satu persyaratannya bukan daerah kars ya. Kita nggak tahu juga di tata ruangnya. Kalau diperbolehkan, kalau kars itu kan biasanya ditetapkan, ya sudah ditetapkan. Silakan Pak Ul, Bu Ansi, biar kita masuk ke dalam berita acara kesepakatan kita ini. Masuk kars ya. Oh ya, masuk kars Pak. Masuk kars ya. Iya. Kars itu kars panjang lagi ceritanya. Karena kalau daerah kars yang pertama ke sumur resapan itu nggak mungkin. Ya. Kemudian yang kedua, karsnya itu di dalam tata ruangnya seperti apa? Itu mungkin belum ada Pak. Karsnya sudah diatur atau belum di tata ruang? Belum. Itu pertanyaan selanjutnya. Kemudian pertanyaan ketiga, kars itu kenapa diperbolehkan untuk ditambang? Banyak pertanyaan Pak Jali yang belum kita jawab. Kalau jadi tata ruangnya gimana Pak Jali sebelum kita masuk ke perling? Tata ruangnya seperti apa? Udah. Ntar saya buka dulu. Itu boleh nggak ditambang nanti? Sebelum nanti ke Paul. Karena sebetulnya di Pertek memang nggak ada kaitannya dengan tata ruang. Cuma nanti kalau seandainya ini kita lolos ke sini, kemudian tiba-tiba bermasalah pula di perling terkait dengan tata ruang. Enggak di dalam file ini Pak Teguh. Atau ada pokir ya? Ada Pak.
Yang tata ruang dari Di KPRD ya Pak? iya. Dia Dia KPRD Pak? dapat Iya. Di kabupaten ya Pak? untuk Ada, Pak? ini Putra Normarka. Perkebunan anak kerak. Boleh nggak untuk ditanam? Banyak yang berjauh. Ada nampak ya. Pabrik Iup. Hah? Pabrik Iup. Itu separuh loh Pak. Ke bawah nih Pak. Ya, sambil menunggu mungkin Pak Ul, silakan Pak Ul Wanji, ini kita perlu disepakati sehingga nanti kita tuangkan dalam berita acara terkait dengan saluran. Silakan Pak Ul Wanji. Ini sudah ada dari sini juga, tapi kita fokus tadi ke luar. Ya. Ini sudah dari sini kan sama, karena kita kan sama-sama membuang ke badan air. Ya. Nah, intinya adalah kalau badan air itu harus badan airnya yang selalu Mengalir. mengalir. Karena kalau tidak mengalir itu nanti akan terjadi pemengkatan di sungai itu sendiri. Kan? Nah, apalagi kalau limbah domestiknya dialirkan. Kalau limbah Recording in progress. kalau limbah domestiknya dialirkan, nah, ini kan bahan organik. Nanti saat dia dialirkan, kemudian kondisi tidak berair, nanti dia kering, terjadinya proses aerobnya yang busuk, punya aroma ya kan. Tapi kalau tambang kan tidak ada bahan organik, kan hanya mineral atau olah tanah. Kan. Jadi konsep dalam pembuangan badan air, karena dia harus mengalir, tujuan utamanya supaya dia nanti terjadi di perjalanan sedimentasi atau pengendapan, sehingga nantinya makin kiri makin jadi penggunaan. Yang kedua adalah tentu tidak akan melakukan sampling. Kalau tidak ada air, kapan kita nyamplingnya di dulu hari hujan? Kan tidak mungkin. Ya. Nah ini jadi kendala. Nah, juga. Tapi karena kita lihat tadi informasi dari Pak Tadi dan Pak Margata, ada dari alternatif yang kita coba itu semuanya memang ada dilema. Kalau kita rasakan tadi contohnya ya, kita tidak sampai ke kar tadi kan. Karena kan kita katakan kita karnya apakah sudah memang ditetapkan tempat daerah kar atau enggak ya. Tapi yang jelas ya bisa disilakan, tapi sumur yang ada di sana tidak bisa kita gunakan sebagai sumber pantau. Karena tidak ada muka air yang akan kita temui. Kan harus ada muka air nantinya yang akan bisa kita pemantauan. Itu yang pertama. Nah kalau kita memanfaatkan, jadi apa yang memanfaatkan airnya ini ya? Mereka kan punya air yang bisa dimanfaatkan. Jadi saya sampaikan dimanfaatkan untuk mencuci ban kendaraan, ya berarti sirkulasi ini ya kan. Nah, juga saya sarankan tadi buangnya ke danau ya. Tapi ke danau nanti juga kan, karena lokasinya jauh sekali. Nah kalau di danau itu lebih berubah total jadinya. Hukumnya ini karena pembuangan ke badan air, tapi badan airnya adalah danau. Nah ini tentu pada nanti ciptanya. Nah, gampang kita membuang ke badan air. Jadi kalau itu saya lihat kalau memang kita buang ke celah-celah tadi kan, ini kan air yang keluar dari limpasan ini adanya kan saat hujan. Kalau hujan kan ada. Betul Pak. Ya kan ada tidak. Dan kita juga tidak bisa pula melakukan pemantauan rutin 1 kali 6 bulan, atau kalau yang di offline-nya 1 kali 1 bulan. Itu kendalanya. Kira-kira Pak Teguh, nah sekarang karena kita coba kan kalau kita alternatif ya, itu ya kita perlu apa aja celah tadi, tapi sampingnya itu hanya dapat dilakukan satu jadinya kan, ya nggak menghasilkan juga. Jadi diatur artinya sampingnya itu sampingnya.
Kalau kemudian dalam tempo 6 bulan sungainya berarti tidak ada pemantauan transmisi. Karena saya juga pernah dokumentasi di sana, sungai itu pendek-pendek cuma, ya Pak ya, kan dari apa Pipa itu ke danau sekarang itu pendek-pendek cuma, hanya beberapa sungai yang berair, ya kan. Sungainya banyak Pak, sungainya banyak kalau itu luas sekali kan, tapi yang berair ada berapa kan? Yang berair itu sungai dari Padang Panjang sih dekatnya ya. Nah, itu mungkin Pak itu kita akan bisa menetapkannya. Jadi akan ya, kita boleh kita ulang, nanti hanya pemantauannya ya kondisional. Nah, Wanci, silakan Wanci. Terima kasih Pak Teguh, tadi juga sudah dibahas ya Pak ya. Sebenarnya agak membingungkan juga untuk kondisi existing dari lokasinya ini Pak. Jadi saya sependapat juga dengan Pak Pul. Jadi backwater sama groundwaternya tetap diolah dengan menggunakan tangki septic, hanya saja yang effluentnya ini gitu Pak yang perlu kita pikirkan. Kalau misalnya yang tadi dialirkan ke mana, ke badan air yang alam itu juga tidak memungkinkan gitu ya, karena sifatnya intermittent gitu ya, air hujan saja yang hanya bisa mengalirkan effluent ini gitu, dan kalau misalnya tidak terjadi hujan tentu itu memberikan dampak luar biasa juga ke lingkungan gitu. Ya gimana bagusnya tuh Pak, dikasih apa namanya, bidang relokan juga ya semua pantai juga tidak bisa gitu ya. Ya nggak bisa terpenuhi juga karena memanfaatkan informasi tertentu itu salah satunya di luar dari kas. Iya betul. Pada saat kas tuh nggak masuk kriteria itu. Iya. Jadi ada dilema juga kalau misalnya dipilih pilihan alternatif satu, nah itu tidak memungkinkan juga jadi alternatif satu, misalnya seperti yang disampaikan Pak Lo tadi gitu kan. tapi pada itu kalian plastik Iya. kalau limbah domestik direncanakan di dokumennya ya tidak pakai apa kan, hanya ditampung saja. Iya Pak. Ditampung, jadi tidak ada effluent yang keluar dari apa, dari Berarti kayak semacam jubluk gitu. ya seperti apa yang nampung Jubluk. PAB aja. Jadi kalau misalnya penuh ditimbun aja gitu. Iya. Itu udah kalau udah penuh selalu tidak lagi. Ada kerjasama dengan IPAB yang di Solo, pasti dia sedot. Kuras. Berarti ada 2 lubang nanti ini Pak penampungnya gitu kan? Atau 1 rencananya? Gimana? Satu. Kalau hall-nya 2 Bu. 2. Iya, 2 manhole 2. Manhole-nya 2 kita bikinkan. Jadi tidak ada air baik groundwater atau groundwater yang dibuang ke lingkungan. Enggak ada Pak. Jadi semua air yang dihasilkan dari domestik masuk ke penampungan. Iya, itu. Maka tadi saya silakan lagi septic. Itu kan sebulan. Iya, sebulan berat. Iya. Jadi dia harus melakukan beras yang hitungannya tadi saya syaratkan Pak Ibu. Tangki penampungnya ini karena dia kerjasama dengan IPAB Kota, tentu diusahakan penampungnya ini volumenya sebanyak tangki mobil yang punya IPAB, supaya dia bisa ke sana tangkinya ini penuh. Iya. Nah, kalau dia seandainya dia datang tangkinya cuma sepertiga, mana yang dibutuhkan? Nah, itu sudah jadi artinya limbah domestik sama sekali tidak ada masuk ke lingkungan. Iya. Itu tadi kalau saya menyadari. Cuma kalau dibuang F2-nya dari septic tank ini, tangki septic ini yang keluar dari tangki septic ini dibuang ke kecilan tadi atau ke badan air tadi, badan kan tidak punya air. Nanti kan itu yang kan tinggi BOD-nya kan. Iya. Itu punya yang situasi karena dari menimbulkan bau. Iya. Jadi kalau dia mengalir, ya, oke lah, kan tidak mengalir. Nah itu yang menimbulkan bau saja. Tapi kalau limbah dari tambang,
kan sudah ada bahan organik. Iya. Kalau masuk ke kalau ke tempat yang kering, nggak masalah kan, nanti sedimennya akan tertahan di atas. Cuma konsep dari pembuangan badan penerima itu harus mengalir supaya di perjalanan itu akan jadi proses gitu kan. Jadi tidak ada. Yang kedua tadi kita bisa melakukan sampling setiap saat. Yang kapan kita waktu kita sudah sampling. Kali ini kita ada sampling, hujan kalau hujan, sampling. Jadi kalau saya kalau domestik mungkin saya tidak dengan cara tidak ada sama sekali yang dibuang ke lingkungan. Yang kedua tambang tadi itulah ya, karena kita ambilnya kalau secara kalau diresapkan tidak mungkin ya. Karena nanti sih gimana ini opsi dari Waul kayaknya mungkin kalau yang air runoff sama itu kalau limbah domestik kapasitasnya agak besar, sekali sedot kalau bisa dan tidak ada effluent. Iya, sebenarnya alternatif yang kayak grup tadi kita bilang ya itu tadi bisa saja digunakan gitu. Ya berarti apa namanya untuk effluentnya yang memang tidak ada gitu. Kalau misalnya ada air pun dia akan teresapkan gitu ke dalam tanah. Biasanya kan maksimal 1 meter kedalamannya ya kan? Biasanya 1 meter kedalamannya. Itu lebih dari itu tergantung dari posisi muka air tanahnya gitu kan. Jadi kalau misalnya saya lihat itu Pak nggak dari 1 kali sebulan gitu kayaknya. Soalnya kan jam kerja dari pagi sampai ini juga gitu. Jadi kemungkinan cepat penuhnya juga kecil gitu. Kan jam kerja dari pagi sampai sore kan Pak, nggak full di 24 jam gitu. Iya. Jadi kemungkinan diambil juga dari pekerja juga kecil gitu ya, banyak. Memang kecil Bu. Satu orang tuh mungkin satu hari itu entah dan tanda kan. Ya mungkin di rumah udah habis duluan gitu ya. Jadi mungkin hanya buang air kecil. Nah, banyak. Di saya semuanya kan akan habis kan. Saya habis bagi di rumah kan. Iya di rumah biasanya. Atau di setel dulu. Ya karena misalnya kita dari lokasi bekerja ke bawah. Iya betul, karena jauh itu masalahnya. Kalau diresapkan, ya dia bisa diresapkan. Ibu Mary lagi rapat Tahu kali dan lagi kan, air yang tanah yang bisa kita tahu. Itu apa? Itu Ya mungkin keputusan saja ya Pak Waul sih untuk air runoff tetap ke saluran alami itu yang utama. Kemudian yang kedua untuk air limbah domestik tidak ada effluentnya dikeluarkan dari situ. Karena kalau ada effluent di situ kan nanti menimbulkan kondisi yang nggak nyaman juga. Iya. Tapi berarti kan antara black water sama grey water ini digabung. Ya. campur aja Pak. Campur aja. Ya, dengan desain yang agak lumayan besar juga ya. 8 kubik Pak. Berapa? 8 kubik 8 kubik. sebulan. 8 kubik itu dibikin berapa kolom? Satu kolom? Satu aja Pak. Ini kan kita sudah rancang begini Pak. Cuma nanti mungkin ini kan kita ambil rencana dari tangki septik yang diolah lanjutan. Jadi tadi nanti dia buat minta ini bikin kemiringan, nanti kita ganti bikin kemiringan sini Pak. Bikin aja di perbesar. Ya di sini besar. 8 kubik besar. Ya hitungannya kembali berarti kan tadi 12 orang. Iya. Satu orang berapa liter? 20 Pak. 20. Maksimum. 20 kan? 20 berarti kalau buat 8 kubik berarti kan 8.000. Iya. 8.000 liter kan? 8.000 liter bagi 20. Bagi 12. Bagi 20 untuk per orangnya kan? Bagi 12. Nah, itu
tidak ada yang menguap. Iya betul. Kalau menguap itu tidak mungkin. Apa ya? Tapi 8 kubik tadi harus sama dengan artinya terpenuhi juga tinggi Iya. di pertama. Satu kali angkut kan. Nanti kami coba diskusikan lagi dengan IPRT Pak Teguh. Kalau mereka bersedia menerima itu ya kita lanjutkan. Tapi kalau tidak bersedia cukup sudah tahun pula dulu Pak ya dah. Pertama Pak Ki kuah aja ke bawah Pak. Berlari kuah tu. Yang biasa itu. Yang biasanya kita sekarang kan membayar yang tadi ya. Nanti jam istirahat kita tambah panjang Pak. Jadi 1,5 jam. Makanya sebelumnya kayak gitu aja. Ke bawah aja. Karena kalau kita kerjasama dengan IPRT itu ada pertanyaan lanjutannya lagi juga. Pertama terkait dengan alat angkutnya, ya alat angkutnya berizin atau enggak. Panjang lagi maksudnya. Cuma itu ya kondisinya banyak yang belum siap juga dengan Kota Padang itu belum siap untuk hal-hal yang kayak gitu. Cuma tentu kita memilih yang ya resiko terendah lah di lingkungan. Jadi nanti di sini diberikan aja MOU-nya dengan pihak untuk pengelolaannya ya. Nanti dilampirkan dan dibikin kedap air kan Mas Jadi. Ya pasti Pak, ini kan beton Pak. Ya, kedap air cuma kami nanti bercermin dari kegiatan sebelumnya. Dari pemberangkasnya siapa? Dari pemberangkasnya nggak ada? Tadi hadir Pak KTT, dengan ya. Zoom. Ini kebetulan Pak KTT nih Pak. Iya KTT kan penanggung jawab aja. Ya. Yang punya duit kan tetap Bentar. kecuali direktur itu jadi KTT kan. Nah, nanti dibikin beton kayak gini rupanya banyak bikin nggak jadi kan gitu Pak ya. Iya Pak. Bentar, ini masih ada enggak Bu ini? Ibu Indria ini masih monitor? Ada, dia masih belum tahu. Masih Pak. Bisa, kalau apa namanya sudah perencanaan ini kan akan dilaksanakan. Kalau yang dilaksanakan ya tidak ada masalah. Cuma jangan sampai nanti ini hanya selesai di sini aja itu Pak, tapi nggak terapkan di lapangan. Ya. Oke, Pak Dika, sudah bisa ini kan? Memang sekali sebulan terjadi kalau 8 kubik. Hah? Memang sekali sebulan kalau 8 kubik. Iya Pak Gubik, iya. Betul Pak. Jualan Pak Gubik. Itu pun kalau nanti orang IPRT bersedia, kalau enggak berarti ya konsep semula. Ya betul, kalau orang IPRT tidak bersedia tu terpaksa penang penting ke bawah dia bawa siapkan rancik kan. Yang penting antara Pemda sama gede dijelaskan mereka bersedia. Ya. Itu dulu dipastikan Mas Zalin. Hah? Itu dulu dipastikan. Ya, betul Pak. Oh jumlah buahnya. Tunggu sebentar lah. Sebelumnya mau itu diserah siang dulu apa? Hah? Diserah siang kan? Kalau di lokasi ini. Ini orang kemana? kita diskusi di luar dari ini, di luar dari komplek. Rasanya dulu saya pernah nanya juga di transportasinya kemana lewatnya? Melalui Sapo, Sumani Pak. Sani Bakar. Kemana? Sani Bakar. Seni Bakar. Ya. Udah aman sama Seni Bakar. Kalau secara sosial komunikasi
itu pembuka lah Pak, ya, kan? Dari Palinggahan biasanya Pak, udah ada. Yang penting adanya nanti kesepakatan. Kesepakatan itu nanti antara dua belah pihak itu Pak, kayak armadanya gimana, terus kontribusinya gimana, itu ya Pak. Kalau itu tak terjadi itu diminta. Ya karena kalau di yang ini kan desain yang bakar ya. Ya, itu permasalahan kemarin itu kan yang sebelumnya yang buat mesin kita mati itu kan itu Pak. Kita nggak bisa lewat kan? Ya. Jadi memang komitmen aja yang kita bangun dari sekarang Pak. Ya artinya di awal komitmen itu sudah ada, sehingga pada saat ada kegiatan penambangan aman untuk jalan itu. Dan sampai nanti terhadap baru izin udah terbit, semua sudah boleh nambang, baru diselesaikan dengan masyarakat nanti ujung-ujungnya kan kita nggak ingin kayak yang dulu gitu. Nah, kemarin itu kemungkinan pembahasan di TKPRI gitu juga Pak di kabupaten. Ya. Kan problemnya itu juga. Apa misalnya bakar? Hitam di atas putihnya ada. Kalau untuk di awal ini sebelum kejelasan izin kita belum ada Pak. Nah, memang tanda putih itu minta hitungan kan? Hitungan. Iya. Itu kan dari rencana produksi kan bisa. Bisa, tapi memang kita yang minta, kita selesaikan izin lah, kan? Baru kita buat hitungan. Mereka nunggu aja. Yang penting kalau nggak ada jelas hitungan, mereka nggak akan memperumit ya. Kalau sebelumnya terjadi hitungan itu nggak jelas, gitu Pak. Ya, kami hanya mengingatkan saja karena permasalahan ini kan sudah lama dan berlarut-larut, ya kan. Nanti jangan sampai ada kalimat kami nggak melarang menambang, silakan menambang, tapi nggak boleh lewat sini, kan sama aja jadi. Kami nggak melarang menambang, silakan menambang. Bu jelaskan naon. Bu jelaskan naon. Sama Pak. Malah sama. Malah lu bisa, cuman ya anggaran biaya tambah besar. Ada biaya dikeluarkan. Ini masalah retribusi daerahnya Pak yang musik keras kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan bacakan konsep berita acara rapat kita hari ini, yaitu rapat pembahasan teknis dalam rangka penilaian substansi partai pembangunan dari bangsa badan permukaan. Kegiatan pertama yang bertujuan CV Putra Raditya di Kecamatan Junjung Sirik, Kabupaten Solo. Pada hari ini Jumat tanggal 27 bulan Desember tahun 2024, kita selesai pukul 16:40 Indonesia Barat, yang bertanda pimpinan rapat Bapak Teguh Haripurto, Kepala Bidang Lingkungan dan Pencemaran Kebersihan Lingkungan, secara bersama-sama telah melakukan pembahasan teknis dalam rangka penilaian substansi praktek pembangunan terlibat kebadan dan permukaan rencana kegiatan pertambangan Watergamping CV Putra Raditya di Kecamatan Junjung Sirik, Kabupaten Solo. Jenis dokumen sama teknis pembuangan air limbah ke badan air permukaan yang dihadiri oleh evaluasi berikut. Kemudian juga perwakilan pemerintah menginfo nama lengkapnya Pak. Oke Pak. Oh KHY Pak, KHY Maulana. Apa Pak? Oh, pilihan Pak, proyek manajemen. Nah, kalau KTT ini Pak? Oh iya. Bapak Ibu, kemudian kami lanjutkan pembahasan teknis dalam rangka penilaian substansi praktek pembangunan air limbah ke badan permukaan. Rencana kegiatan pertambangan batu gamping CV Putra Raditya menghimpun beberapa informasi dan menyepakati
C. Melampirkan penilaian SPP kegiatan yang dilengkapi peta lokasi tapak dengan data titik koordinat yang jelas. 1D. Konsistensikan informasi dengan tenaga kerja. E. Terkait rencana pengelolaan air limbah domestik, pastikan lokasi IPLT yang akan menerima lumpur tinja antiseptik. Kemudian yang kedua, jika sudah dapat dipastikan lokasi IPLT, agar dipastikan apakah IPLT tersebut berkenan mengangkut lumpur yang bercampur dengan efluen atau overflow atau supernatar atau air kotor antiseptik. Bersama pengangkutan agar didukung dengan MOU. Kemudian F, detailkan dan membedakan secara jelas pada data terkait sistem penilaian tambang atau saluran terbuka di masing-masing area tambang barat dan timur. G, pastikan sistem penilaian tambang yang digunakan telah memenuhi kondisi topografi di lokasi SPB, kemudian telah memenuhi tahapan pelaksanaan penambangan serta memang dapat direalisasikan nantinya oleh pihak pengusaha. Kemudian bagian kedua, Bapak Ibu, mengenai baku mutu air limbah. 2A, parameter baku mutu air limpasan antara mengacu pada lampiran 47 Permen 5/2014. Pemilihan jenis parameter mempedomani karakteristik air limpasan atau runoff yang dihasilkan. 2B, untuk nilai baku mutu setiap parameter sebagaimana poin 2A, ketentuannya juga mengacu pada peraturan dimaksud dengan 9 kategori dalam golongan 1. 2C, untuk nilai baku mutu parameter pemantauan badan air penerima mengacu pada lampiran 6 PP 22/2021 baku mutu air kelas 2, jenis parameter yang dipantau minimal sama dengan parameter baku mutu air limpasan atau runoff sebagaimana poin 2.3. Kemudian bagian ketiga, mulai desain IPA dan saluran air limbah. A, perencanaan bentuk dan perhitungan desain antiseptik agar memperoleh ketentuan dalam SNI. Kemudian B, terkait perencanaan saluran terbuka, cek kembali konsistensi informasi panigang saluran terbuka pada hasil yang diserahkan pada masing-masing area pengembangan. Kemudian kedua, tunjukkan perbedaan secara jelas tunjukkan secara jelas perbedaan aliran dan panjang saluran terbuka pada masing-masing area pengembangan. Kemudian 3C, cek kembali satuan parameter dataran dinamik dalam perhitungan desain kolam pengendap. 3D, terkait pengelolaan lumpur. Pertama, cek kembali perhitungan periode pengelolaan lumpur kolam pengendap. Kedua, informasikan periode pengelolaan lumpur dari antiseptik. 3, pastikan kembali terkait kemungkinan dapat direalisasikannya pemerasan efluen atau overflow atau supernatar atau air kotor antiseptik untuk diangkut ke IPLT. Pertimbangkan juga volume antiseptik hasil perencanaan atau perhitungan sesuai dengan kapasitas angkut maksimal kendaraan atau truk pengangkut air limbah atau lumpur tinja menuju IPLT. Kemudian E, tentukan potensi gas yang dihasilkan dari antiseptik dan rencana pengelolaannya. F, informasikan mekanisme pemenuhan kewajiban kedap air untuk saluran air limbah dari outlet kolam pengendap menuju titik outlet. 4, lokasi dan periode atau frekuensi pemantauan. 4A, lokasi titik penantan sesuai perencanaan dalam dokumen berada pada satu titik yaitu outlet kolam pengendap. 4B, lokasi titik pembuangan air limpasan atau runoff berada pada satu titik di padat alam setempat. Kondisi padat alam sesuai informasi pihak Makassar tidak selalu berair. C, lokasi titik pemantauan kualitas badan air penerima berada pada dua titik di padat alam yang menjadi lokasi outflow sebagaimana poin 4B, mewakili bagian hulu dan hilir. Kemudian D, sesuai ketentuan atau regulasi yang berlaku, frekuensi pemantauan air limbah pada outlet adalah sekali sebulan, pemantauan badan air sekali 6 bulan. Kemudian mengingat kondisi badan alam sebagai badan air penerima yang tidak selalu berair, maka dalam pelaksanaannya ketentuan tersebut dapat atau bersifat kondisional. E, tambahkan kewajiban pemantauan parameter aliran air limbah, pH dan debit. F, pelaporan yang berkaitan dengan pelaksanaan upaya-upaya terkait pengendalian pencemaran air mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Periode uji coba. A. Akan mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan untuk pertama pelaksanaan konstruksi saluran terbuka, pola pengendap dan tangki septik. Kemudian yang kedua, pemantauan kualitas alipasan atau runoff pada outlet pola pengendap minimal 2 kali memenuhi mutu semua parameter, serta perbaikan kinerja pola pengendap apabila belum memenuhi. B. Waktu periode uji coba terhitung sejak persetujuan lingkungan diterbitkan, maksimal 6 bulan. 6. Agar dipastikan kembali nantinya personel yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau yang akan memberi sertifikasi P3A dan KOPA. Detailkan informasi berkaitan dengan identifikasi kondisi darurat dan prosedur tanggap darurat, lengkapi dengan SOP khusus. 8. Semua gambar yang berupa pesta pada dokumen perbaikan atau final agar dicatat dalam ukuran 3. 9. Hasil kesepakatan rapat berupa saran masukan pertanyaan maupun tanggapan secara rinci termuat dalam risalah terlampir dan menjadi pedoman dalam perbaikan dokumen secara teknis. 10. Penyampaian terhadap perbaikan dokumen secara teknis disampaikan kepada sekretariat selama lembatnya 30 hari kalender terhitung sejak tanggal pelaksanaan rapat. 11. Daftar hadir dan di salah rapat merupakan bagian tidak terpisahkan dari acara ini. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya. Yang Pandawa. Bapak Ibu, terima kasih. Kami kembalikan ke pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dika yang sudah membacakan berita acara berita perintah dan kita tanda tanya secara bersama-sama. Jadi Pak Jadi sebelum kita tutup di peta sarana pengelolaan air limpasan ini kan yang hulu dan hilirnya itu kan di lereng ya Pak Jadi ya? Iya, yang betul Pak. Ya itu kan di lereng kondisi. Gimana samplingnya Pak Jadi? Samplingnya Pak? Iya. Ini kan kondisi. Iya, kalau kami waktu mengambil sampel Pak tuh mau nunggu hujan dulu. Tidak, maksud saya memungkinkan nggak kita turun? Oh, bisa ya? Bisa, pasti bisa. Masih bisa? Pasti bisa Pak, bukan masih, pasti bisa. Karena di sini kan, dari sini kan lebih kurang 70 meter Pak, posisi lokasi samping itu. Kalau kan nggak sampai ke sungai nih Pak. Kalau sungai mau jauh. Yang ini Pak Jadi? Iya betul Pak, betul. Iya ya? Masih bisa Pak. Masih bisa dikondisi di Masih lapangannya. Dan sampai nanti orang mau sampling malah jatuh pula ke sungai nanti kondisinya. Refling. Masih bisa Pak, aman. Aman ya. Kalau kan Pak Jadi yang udah ke lapangan kan itu posisi 530, oleh posisi kalian 560 Pak. Jadi masih panjang, masih landai. Masih landai ya. Masih landai. Nah kalau kita yang ada di pontonnya kan rapat gitu Pak Jadi. Iya betul. Masih landai Pak. Nah, kemudian dari outlet ini sampai ke outfallnya pakai apa? Pipa Pak. Pipa ya.